saya pernah dengar kasus juga bisa diperkarakan, bisa dibilang seperti itu karena harus mempermisi. Itulah aturan mereka. Seperti salah satu hambatan pelayanan kami ketika itu, di setengah tahun pelayanan kami, kurang lebih 2 bulan kalau saya bisa bilang, itu yang paling intens kami mengajari anak-anak. Shalom Bapak Ibu, teman-teman penonton setia channel YouTube dan Spotify HKBP. Bertemu lagi dengan saya Niti Pasaribu dalam podcast HKBP. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu, seperti yang terlihat dalam layar Anda, bahwa kami sedang tidak berada di Peraja, kami juga tidak sedang berada di studio podcast HKBP. Namun kami sedang berada jauh, yaitu sedang berada di Pulau Rupat. Jadi disclaimer pertama Bapak Ibu, jika ada kekurangan tampilan pada video yang Anda saksikan, ini karena kami sedang memanfaatkan ruangan yang ada, begitu. Jadi Bapak Ibu, langsung saja tanpa berpanjang lebar, dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang pelayan HKBP, muda, cantik, single, dan saat ini yang paling menarik, beliau sedang melayani di sending HKBP di Pulau Rupat. Sebelumnya beliau juga melayani di sending suku anak dalam Jambi. Bersama beliau kita akan membahas suka dukanya melayani di sending HKBP. Kalau kata orang-orang sih, melayani sending itu banyak dukanya. Kita langsung tanyakan sama narasumber kita. Langsung saja kita sambut calon diakones Berta Hutauruk, sarjana agama. Shalom Berta. Shalom. Terima kasih Berta sudah bersama dengan kami di Pulau Rupat, menemani kami beberapa hari kami di sini. Oke Berta, relax ya. Yeah. Oke, kita akan langsung podcast nih Berta. Karena kita sedang berada di bumi Melayu, orang Melayu katakan tak kenal maka tak sayang. Jadi Berta boleh pertama sekali perkenalan kepada Bapak Ibu penonton di rumah, supaya Bapak Ibu penonton di rumah mengenal Berta. Silakan Berta. Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Berta Hutauruk. Saya berasal dari Sipoholon, Tarutung. Ya, boleh dijelaskan juga pendidikannya Berta? Oh, saya tamatan dari Sekolah Tinggi Diakones HKBP. HKBP. Iya. Okay. Begini Berta, sebagai seorang pelayan perempuan, masih muda, masih single ya, belum menikah kan? Maksud saya single tadi begitu ya Bapak Ibu. Bagaimana ini adalah masa LPP 2 sama dengan saya ya. Sejak LPP 1 kamu saya ditempatkan di sending HKBP di suku anak dalam Jambi begitu. Bagaimana first impression kamu ketika pertama sekali menerima SP bahwa kamu akan bersending? Pertama sekali saya mendapatkan surat penugasan. Iya. Yang pertama ke Jending suku anak dalam. Perasaan saya takut. Ya. Karena memang saya belum kenal betul bagaimana medan pelayanan di sana, bagaimana orang-orang, terlebih katanya suku anak dalam. Suku anak dalam ini mereka memang orang beranggapan mereka sangat menerima perempuan. Ya. Dan jika sudah bersosialisasi, beradaptasi dengan mereka, maka akan merasa dekat dengan pelayan perempuan. Dan juga ada mengatakan bahwa di sana kurang diterima pelayan atau laki-laki. Tetapi dengan melihat medan pelayanan, dengan harus ke bukit, jalan yang curam, terlebih ketika hujan turun, membutuhkan tenaga yang ekstra dan membutuhkan adrenalin. Yeah. Terlebih kendaraan yang kami pakai adalah roda 2, jadi ketika hujan datang akan licin. Jadi menurut saya tidak melulu harus perempuan. Dengan mempertimbangkan medan pelayanan, laki-laki juga bisa ditempatkan di sana seperti itu. Ya, tadi kan ada anggapan bahwa pelayan perempuan lebih diterima daripada pelayan laki-laki. Sementara medannya menuntut adrenalin yang tinggi begitu kan. Setelah kamu menjalani
masa LPP 1 di suku anak dalam. Menurut kamu kenapa sih justru pelayan perempuan yang lebih disenangi melayani di sana dibanding laki-laki? Sebenarnya itu didasari dari, bisa dibilang, kebudayaan atau anggapan suku anak dalam yang lebih menghargai perempuan. Dan ketika dalam budaya mereka, perempuan itu adalah diutamakan. Ya. Contohnya juga dalam kehidupan mereka, ketika perempuan, ketika laki-laki mengunjungi mereka, tidak bisa langsung duduk. Ya. Kenapa? Bisa itu menimbulkan suatu masalah bagi mereka sendiri karena peraturan mereka sangat menghargai perempuan. Jadi harus ditanya dulu, bisa saya duduk? Seperti itu. Kadang saya pernah dengar kasus juga bisa diperkarakan, bisa dibilang seperti itu karena harus mempermisi. Itulah aturan mereka seperti itu. Aturan budayanya ya? ya? Iya, budayanya. Iya. Iya. Kita jadi belajar baru nih Bapak Ibu tentang kebudayaan suku anak dalam gitu. Jadi kalau ada nanti kemudian teman-teman yang akan ditempatkan di suku anak dalam, kita udah tahu nih bagaimana budaya-budaya awal ketika kita akan pertama sekali datang ke suku anak dalam ya begitu. Iya. Tadi kamu tadi udah bilang ketika kamu pertama sekali menerima SP, kamu merasa takut begitu. Tapi kan SP tetaplah SP begitu kan. Kita sudah bersedia ditempatkan di mana saja begitu. Sesudah kamu berangkat nih ke sending suku anak dalam di Jambi, apakah ketakutan kamu itu terbukti dengan kenyataan real di lapangan? Apakah pelayanan di sana sebenarnya tidak semenakutkan itu, tapi tidak semenyenangkan itu juga begitu? Gimana? Ya, setelah saya tiba di sana, ya pendapat yang pertama itu pemikiran bahwa bagaimana nanti di sana menghadapi anak-anak atau orang-orang suku anak dalam. Tidak semenakutkan yang saya pikirkan. Karena apa? Salah satunya juga masih banyak di sana orang-orang yang saya jumpai yang sesuku dengan saya. Banyak orang Batak yang ada di sana yang merantau, membuka lahan baru seperti itu. Jadi masih bisa cepat bersosialisasi dengan mereka, dan melalui mereka juga saya mendapat pengalaman bagaimana cara bersosialisasi dengan suku anak dalam. Hal itu membantu saya juga dalam pelayanan seperti itu. Ya, yang kamu sampaikan tadi Berta mengingatkan aku sama tahun 2015. Ketika aku akan masuk ke STT HKBP, aku bertemu sama salah seorang pelayan perempuan juga yang pernah melayani di suku anak dalam. Kakak itu bercerita katanya, aku butuh klarifikasi nih darimu, karena katanya mereka tidak mengenal tentang kebersihan, perempuan tidak mengenal pakaian, jadi mereka harus diajari berpakaian, menutup dirinya, baru mereka tidak bisa menjaga kebersihan rambutnya, baru tentang sikat gigi dan banyak seperti itulah. Boleh nggak kamu menceritakan gambaran yang kamu alami tahun lalu? Apakah masih hampir-hampir sama dengan 2015 yang kakak pelayan itu ceritakan ke aku? Silakan Berta. Ya, saya melayani sana kan 2022. Yang saya dengar sebelumnya juga bahwa kehidupan mereka tidak mengenal pakaian, baik itu perempuan atau laki-laki. Tetapi di tahun 2022 itu tidak saya jumpai lagi. Iya. Mereka sudah ada kemajuan ya? Sudah ada. Perempuan memang tidak semua memakai pakaian, tetapi memakai sarung seperti itu, hanya seperti perempuan Batak dahulu, menutup dada sampai ke bawah. Dan juga anak-anak juga sudah memakai pakaian, dan kemungkinan itu didorong juga ada bantuan mungkin dari Jending HKBP atau dari orang luar yang memperhatikan mereka dengan memberikan sumbangan. Dan juga mereka diajari bagaimana menjaga kebersihan seperti itu. Ya, saya tahun lalu kami dari Birotik juga meminta teman kita, calon diakones Marulina, untuk menulis tentang pelayanannya juga ada di sending begitu kan, sending suku anak dalam.
Marulina dalam tulisannya menuliskan bahwa suku anak dalam ini hidupnya nomaden. Jadi kadang tinggal di hutan A, kadang tinggal di hutan B begitu. Apakah hal yang sama juga kamu alami? Bagaimana kehidupan sosial anak suku dalam? Misalnya, apakah mereka kemudian tidak mengecap pendidikan anak-anaknya? Baru bagaimana keberlangsungan hidup mereka kalau mereka selalu berpindah-pindah? Terkhususnya sending yang kamu jalani. Marulina menuliskan begini, Berta. Katanya dia bahkan pernah ikut berpindah bersama anak suku anak dalam di Jambi. Apakah sending yang kamu jalani juga seperti itu? Ya, yang dikemukakan oleh Marulina hampir sama juga dengan yang saya alami. Ya. Cuman memang saya belum pernah terjun mengikuti keseharian mereka, tetapi pelayanan yang saya lakukan juga di sana, anak-anak suku anak dalam itu juga melakukan mandan yang namanya, berpindah-pindah tempat. Dan itulah yang menjadi salah satu hambatan pelayanan kami ketika itu. Di setengah tahun pelayanan kami, kurang lebih 2 bulan kalau saya bisa bilang, itu yang paling intens kami mengajari anak-anak. Karena apa? Bukan hanya orang tua yang pergi manda, tetapi mereka juga membawa anak-anak mereka, seperti itu. Jadi mereka, anak-anak itu juga tidak mendapatkan pendidikan lagi seperti itu, karena mereka dibawa oleh orang tuanya. Berarti hanya ketika mereka pulang ke kampung tempat kalian melayani, disitulah kita baru bisa melakukan pelayanan dengan mereka. Oke. Tadi kita udah banyak sekali membahas tentang pelayanan kamu di suku anak dalam di Jambi ini, Berta. Sekarang kan kita taping di Pulau Rupat. Kita banyak sekali membahas suku anak dalam, tapi kenapa tiba-tiba kita bisa taping podcast di Pulau Rupat bersama dengan si Berta Hutauruk ini? Gimana ini, Berta, proses perpindahan kamu dari sending suku anak dalam menjadi ke sending Pulau Rupat? Ya, prosesnya adalah ketika saya mendapatkan SP baru dari kantor biro sending yang menugaskan saya harus pindah dari Jambi ke Rupat, dan itulah yang saya jalankan seperti itu, saya lakukan. Tetap ketaatan kepada surat penugasan ya. Beberapa hari ini, Berta, kita selalu bertemu di stasi misi. Sementara yang saya tahu kamu tidak melayani di stasi misinya begitu. Boleh nggak kamu menceritakan sebenarnya kamu melayani di sending apa di Pulau Rupat? Dan seberapa jauh sih kira-kira dari stasi misi ini? Ya, sebenarnya saya melayani di rumah belajar, kalau orang Rupak mengatakan pondok belajar mohajau, artinya ayo kawan kita belajar. Saya melayani di pondok belajar, seperti itu. Berapa jauh nih dari stasi misi, Berta? Perjalanan yang kami tempuh dari rumah belajar ke stasi misi itu kurang lebih 45 menit dengan menaik kendaraan sepeda motor. Iya. Tadi kamu udah mengatakan bahwa sebenarnya kamu melayani di rumah belajar. Kalau orang di sini katanya rumah belajar, rumah belajar begitu ya namanya. Boleh nggak, Berta, kamu menceritakan bagaimana pelayanan kamu di situ? Siapa rekan kamu melayani di situ? Karena sebenarnya dia ada di balik kamera, Bapak Ibu, rekan pelayanannya. Tapi biarkan Berta yang menceritakannya. Siapa teman pelayanan kamu di situ? Bagaimana proses sending yang kamu lakukan di rumah belajar itu? Ya, teman saya melayani di rumah belajar pondok belajar ini calon pendeta Healthy Silaban. Ya. Dan pelayanan kami yang kami lakukan terprogram, artinya tersusun mulai dari hari Minggu sampai ke hari Minggu juga, seperti itu. Berarti itu hanya tentang mengajar anak-anak. Apakah ada kegiatan lainnya? Selain mengajar, kami juga kunjungan kepada keluarga anak-anak dan juga pelayanan ibadah hari Minggu. Dan yang kami laksanakan di rumah belajar tersebut. Ya. Kemarin kan hari pertama kami sampai di Pulau Rupat nih, Bapak Ibu, Berta dan teman kami di balik layar, calon pendeta Healthy Silaban sebenarnya sudah menemani kami
berkunjung ke rumah belajar Sungai Poh ya, Sungai Pong. Iya, Sungai Pong namanya. Di situ kalian juga mengajar, Ya. gitu. Kenapa kalian mengajar di rumah belajar Sungai Perpat, tapi kalian juga mengajar di Sungai Pong? Kenapa? Ya, awalnya juga kami sudah menjumpai seperti itu. Artinya pelayanan itu tidak hanya dilakukan di rumah belajar Sungai Perpat, tetapi ada juga di Sungai Pong seperti itu. Iya. Oke, berarti hanya pembagian tempatnya aja gitu Iya. ya. Apa aja sih yang kalian ajari sama anak-anak di rumah belajarnya? Yang kami ajari yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan juga ada yang mengajari bahasa Inggris. Ya. Kalau pergumulan terbesar deh selama kalian ngajarin. Tadi Healthy cerita katanya anak-anak nggak mau beli kamus bahasa Inggris gitu. Tapi itu versinya Healthy Bapak Ibu. Tapi kalau Berta ini apa sih pergumulan yang paling besar kamu alami ketika kamu mengajar di rumah belajar? Pergumulannya adalah minat anak-anak yang kurang untuk mengikuti pembelajaran, artinya kesadaran akan pendidikan itu masih kurang seperti itu, sehingga kemauan mereka datang, kemauan mereka mengikuti proses belajar masih sangat minim lah, bisa dikatakan seperti itu. Ya, tapi jumlah anak-anak yang ikut belajar di rumah belajar Sungai Perpat ada berapa orang? Di Sungai Perpat ada kira-kira 20 orang. Ya, ada 20 orang. Sebelumnya Bapak Ibu kami sebenarnya sudah bercerita banyak dengan Berta dan calon pendeta Healthy. Jadi rumah belajar ini tidak hanya dikhususkan untuk anak-anak yang Kristen ya Berta ya, tapi untuk seluruh anak-anak yang mau ikut belajar di rumah belajar ini. Ada dari agama Kristen, ada Buddha, ya, Konghucu. ada Konghucu juga, dan itu ada Islam. Ada Islam juga. Jadi dan itu dari beragam suku ya, ada orang Batak, ada yang Chinese, ada yang suku asli orang Akit ya Berta ya. Batak kayaknya nggak ada. Di Sungai Pong kemarin nggak ada juga ya orang Batak? Nggak ada. Oh, orang Nias, oh ya, Ibu itu bilang orang Nias ada Iya, di Sungai Pong. Gini Berta, tadi kan kamu udah melayani di suku anak dalam dengan ragam pergumulannya. Kamu juga melayani di rumah belajar dengan ragam pergumulannya seperti kamu sampaikan tadi bahwa minat belajar anak itu masih sangat minim begitu. Apakah kamu juga terlibat dalam, karena di Pulau Rupat ini ada 6, seingat saya ada 6 pelayanan sending gitu. Apakah kamu juga terlibat dalam 5 pelayanan sending lainnya yang ada di Pulau Rupat? Ya, ada 6 pelayanan sending yang ada di Pulau Rupat, yaitu rumah belajar Sungai Perpat, rumah belajar Sungai Pong, ada TK Hutan Ayu, ada SD Sending Sungai Bantal, dan ada SD Sending Hutan Ayu. Ya. Keterlibatan kami juga ada di SD Sending Sungai Bantal dan Hutan Ayu, dan juga TK Hutan Ayu. Di bulan Juli hingga September kami ikut serta dalam mengajari anak-anak dalam mengajari mata pelajaran agama dan bahasa Inggris. Itulah keikutsertaan kami dalam pelayanan sending di 6 pelayan tersebut. Ya. Kalau tadi Berta di awal kamu bilang ketika menerima SP itu akan diutus ke suku anak dalam, kamu merasa takut begitu. Apakah ketakutan itu juga masih kamu rasakan ketika kamu ditempatkan ke Pulau Rupat? Tidak. Nggak lagi ya, karena suku anak dalam aja terlewati begitu ya. Dengan ragam pergumulan tadi, kami kesini Bapak Ibu menyeberang kurang lebih 1 jam ya, 1 jam 40 menitan begitu. 45 menit. Semangatnya masih sama nggak nih? Dari pertama kali datang ke Pulau Rupat sampai hari ini semangatnya masih on fire atau udah mulai ya apa adanya aja deh gitu? Masih semangat. Iya, masih semangat. Tapi jawabnya masih semangat.
Masih semangat ya? Masih semangat. Iya. Koparkan sending. Sending bersinar. Selanjutnya di Berta. Kamu udah tadi di sungai di suku anak dalam di Jambi, lalu di Pulau Rupat. Apa hal yang paling kamu harapkan sebenarnya dari dua pelayanan sending ini? Apa yang sebenarnya paling kamu harapkan untuk dicapai HKBP secara khusus, lalu juga untuk dicapai pelayan-pelayan HKBP yang kemudian mungkin akan hadir di wilayah-wilayah sending HKBP? Yang saya harapkan adalah agar pelayan HKBP tetap semangat juga dalam melakukan pelayanan sending dan juga tetap menganggap bahwa pelayanan sending itu sangat penting, bukan hanya untuk suku Batak, tetapi suku lainnya juga, karena kita perlu memberitakan kemenangan atau menceritakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Jadi bukan hanya kepada orang-orang yang sudah mengenal untuk dikuatkan, tetapi bagi orang-orang yang belum mengenal, bahkan belum mengetahui, itu sangat penting juga kita tanamkan dalam hati kita, dalam pelayanan kita, karena kita juga berbuah dari pelayanan sending dahulunya. Ya, saya sangat terharu mendengarkan teman saya memberikan harapannya. Kita tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ya, jadi semoga semangatnya Berta juga nyampe ke penonton juga, pada jemaat kita, kepada pelayan juga, kepada HKBP ya Berta ya. Terakhir ini Berta, dari kamu sendiri, dari pribadimu sendiri, kita tahu ada banyak program pelayanan kamu sendiri dan juga pelayanan HKBP di Pulau Rupat ini. Mungkin boleh nggak disampaikan, apa sih program-program yang ingin kamu capai ketika kamu melayani di Pulau Rupat ini? Program yang ingin saya capai adalah bagaimana kita tetap merangkul jemaat yang sudah percaya, dan juga bagaimana kita menguatkan mereka supaya mereka tetap berpegang teguh dan mengingat bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, dan juga mengharapkan semangat dari para pelayan untuk tetap melakukan pelayanan dengan tulus dan tetap merangkul saudara-saudara kita suku Akit supaya tetap bersemangat atau tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Selain itu juga semoga Tuhan memampukan para pelayan juga menyampaikan kabar keselamatan itu bagi orang-orang, baik itu yang sudah Kristen maupun yang belum mengenal keselamatan itu dari Tuhan Yesus. Seperti itu. Paling terakhir Berta, aku janji ini paling terakhir. Khusus untuk rumah belajar Sungai Perpat yang kamu layani secara khusus ya begitu, apa harapanmu dan menurutmu apa yang perlu terus kita perbaharui dari rumah belajar ini? Kalau ada teman-teman yang nonton mungkin pengen berkunjung atau memberikan bantuan, apa yang bisa mereka lakukan? Silakan Berta. Harapan saya di rumah belajar tentunya melihat anak-anak yang kami ajari, tentunya mereka lebih semangat lagi, lebih bergiat lagi dalam belajar, sekalipun medan yang mereka lalui ke sekolah menantang, dan juga mengharapkan daya baca mereka meningkat, tetapi memang harus didukung dengan buku-buku tentunya, dan itu juga yang menjadi yang kami harapkan, dan itu menjadi kekurangan di rumah belajar. Buku-buku bacaan atau buku-buku pelajaran kurang lengkap di sana. Seperti itu. Boleh disampaikan kepada penonton Berta, untuk Bapak Ibu yang mau membantu atau menolong, silakan langsung ke kamera aja. Boleh kemana nih, diantar atau melalui siapa gitu? Oke Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berkenan membantu rumah belajar Sending Babak 2 melalui rumah belajar Sungai Perpat, memberikan bantuan buku bacaan ataupun alat tulis, bisa dihubungi koordinator Bapak Paulus, Evangelis Paulus yang ada di Pulau Rupat. Iya, ya,
Ya, jadi Bapak Ibu selain langsung berkomunikasi dengan Evangelis Paulus, Bapak Ibu juga boleh berkomunikasi melalui Biro Sending HKBP yang ada di Pematang Siantar, atau kalau langsung berkunjung ke Pulau Rupat juga boleh ya? Boleh, Ya. sangat boleh. Ya, jadi rumah baca Sending HKBP di Sungai Perpat ini Bapak Ibu masih sangat membutuhkan banyak topangan dari kita, buku bacaan, alat tulis, dan alat pendukung belajar lainnya, Berta ya. Oke Berta, terima kasih banyak kamu udah mau tapping podcast bareng kami di tengah kesibukanmu dan waktu-waktu yang kita coba untuk kita bisa untuk tapping podcast Berta, untuk menyita waktumu ya. Semoga penguatan terakhir. Semoga kamu dan Healthy tetap semangat di rumah baca, rumah belajar Sungai Perpat Berta. Terima kasih, kami besok pulang, kamu nggak ikut pulang ke Tarutung? Tidak, ada waktunya nanti. Oke. Terima kasih Berta, Tuhan Yesus memberkati kamu ya. Demikian Bapak Ibu podcast kita hari ini bersama calon diakones Berta Hutauruk. Kita masih akan bertemu dalam podcast selanjutnya dengan narasumber dan pembahasan menarik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.